Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, selamat berjumpa lagi di materi ajar Sejarah Kebudayaan Islam, pertemuan yang kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jalur masuknya Islam ke Indonesia. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Mulai dari awal mula masuknya Islam ke Indonesia hingga menjadi agama dengan pemeluk terbesar di dunia. Lalu apakah kalian tahu bagaimana Islam bisa masuk ke Indonesia dan menyebar dengan cepat? Mengapa Islam begitu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara kala itu? Simpan pertanyaan kalian dulu ya, dan simak baik-baik materi ajar kali ini. Penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan melalui berbagai media, sedangkan penyebar agama Islam di Indonesia dilakukan oleh banyak golongan seperti para wali, ulama, pedagang, dan guru. Namun secara global, Islam masuk ke berbagai bangsa dengan jalan damai, dan mungkin ada beberapa dengan jalan perang dikarenakan situasi politik dan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan begitu juga di Indonesia, Islam menyebar melalui beberapa cara. Berikut penjelasannya. Yang pertama, jalur perdagangan. Pedagang-pedagang Islam dari Arab, Persia, dan Gujarat memegang peranan penting dalam penyiaran agama Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia melalui media perdagangan terjadi pada tahap awal, yaitu sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut pada abad ke-7 Masehi hingga ke abad 16 Masehi. Pada masa itu, para pedagang muslim yang berdagang ke Indonesia semakin banyak, sehingga pada akhirnya membentuk sebuah pemukiman yang disebut Pekojan. Dari tempat inilah mereka saling berinteraksi dan berasimilasi dengan masyarakat setempat atau penduduk asli, seraya menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia. Yang kedua, jalur perkawinan. Para pedagang Islam yang datang ke Indonesia banyak yang menikah dengan wanita-wanita pribumi. Sebelum perkawinan berlangsung, wanita-wanita pribumi yang beragama Hindu atau Buddha diminta untuk mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Melalui proses perkawinan ini, kelompok mereka semakin besar dan lambat laun berkembang dari komunitas kecil hingga menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Yang ketiga, jalur tasawuf. Penyebaran Islam yang tidak kalah pentingnya ialah melalui tasawuf. Tasawuf ialah ajaran atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tasawuf lebih memudahkan orang yang telah mempunyai dasar ketuhanan lain untuk mengerti dan menerima ajaran agama Islam. Di samping itu, ajaran tasawuf ini memelihara unsur-unsur budaya sebelum Islam diteruskan dalam kehidupan Islam, sehingga Islam mudah diterima oleh masyarakat. Ajaran tasawuf ini banyak dijumpai dalam cerita-cerita babat dan hikayat masyarakat setempat. Beberapa tokoh penyebar tasawuf diantaranya Hamzah Fansuri, Syamsuddin, Syekh Abdul Somad, Nurdin Al-Nariri, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung di Jawa. Ajaran-ajaran mistik ini berkembang di abad 19 Masehi, bahkan sampai abad ke-20 Masehi. Yang keempat, jalur pendidikan. Penyebaran Islam melalui pendidikan dilakukan melalui pesantren-pesantren, khususnya oleh para kiai. Semakin terkenal kiai yang mengajar di sebuah pesantren itu, semakin besar pula pengaruh pesantren tersebut di tengah-tengah masyarakat.
Pondok menampung santri dari berbagai daerah, dan setelah santri cukup ilmu agamanya dalam masa nyantri di pondok, lalu kemudian santri akan kembali ke daerahnya masing-masing untuk menyebarkan agama Islam. Beberapa pesantren yang terkenal di Indonesia, diantaranya Pesantren Ampel Denta milik Sunan Ampel atau Raden Rahmat, dan Pesantren Sunan Giri milik Sunan Giri, yang kebanyakan muridnya berasal dari Maluku. Di samping mengajar di pesantren-pesantren, para kiai juga seringkali menjadi penasehat para raja atau bangsawan. Yang kelima, jalur kesenian. Penyebaran agama Islam di Indonesia terlihat juga dalam kesenian Islam, seperti peninggalan seni bangunan, seni musik, seni pahat, dan seni sastra. Hasil-hasil karya seni ini dapat dilihat pada bangunan masjid-masjid kuno di Demak, Banten, Cirebon, dan juga Aceh. Kesenian juga menjadi media dakwah Islam. Hal tersebut diiringi dengan pemahaman terhadap kebudayaan masyarakat lokal. Sebab ketika agama Islam masuk ke wilayah Indonesia, kebudayaan Hindu masih berakar sangat kuat, khususnya di Pulau Jawa. Para penyebar agama Islam tidak mengubah kebudayaan tersebut, namun menggunakan kebudayaan yang telah ada sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam. Penyebaran Islam melalui seni ini juga tak lepas dari peran Wali Songo. Sunan Giri misalnya berdakwah dengan menciptakan permainan anak seperti jelungan, lir-ilir, dan cublak suweng, serta beberapa gending seperti Asmorodono dan Pucung. Sunan Bonang mengubah gamelan Jawa yang saat itu kental dengan estetika Hindu menjadi gamelan khas Jawa. Beliau pula yang merupakan sosok di balik tembang Tombo Ati. Sementara itu Sunan Kalijaga menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai media dakwah. Beliau juga merupakan tokoh pencipta baju takwo, Kerajaan Sekatenan, Grebeg Maulud, Layang Kalimosodo, dan lakon wayang Petruk Jadi Rojo. Seni tersebut membuat banyak orang tertarik, bahkan berhasil membuat sebagian besar adipati di Jawa untuk memeluk Islam melalui Sunan Kalijogo. Yang terakhir yaitu jalur politik. Strategi dakwah melalui jalur politik memiliki efek besar. Jika suatu pemerintahan dipimpin oleh seorang raja yang telah menganut Islam, maka rakyatnya yang secara sukarela akan memeluk agama yang sama dengan pemimpin mereka. Alasannya, karena masyarakat Indonesia memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap rajanya. Ada istilah Sabdo Pandito Ratu. Demi kepentingan politik, maka raja akan mengadakan perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama Islam. Demikianlah jalur atau cara penyebaran agama Islam di Indonesia, yang pada intinya para dai, para kiai, para wali, dan para ulama memanfaatkan kearifan lokal juga akhlak yang baik dalam menyebarkan agama Islam sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Semoga kalian bisa memahami dan mengambil pelajaran bagaimana para pendakwah mengajarkan budi pekerti yang luhur dan contoh yang baik dalam mengajarkan Islam, bukan dengan cara kekerasan apalagi perang. Demikian materi ajar kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan dan tugas, silakan kalian terus memantau grup WA. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana
محمد